Di penghujung tahun 2024, Presiden Volodymyr Zelensky akhirnya menghadapi titik nadir dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Ukraina. Serangan brutal Rusia yang tak kunjung henti telah membuat bantuan NATO tak lagi mampu menahan laju agresi. Dalam keputusasaan, Zelensky mengulurkan tangan kepada negara-negara di luar NATO, mengutus Andriy Melnik, duta besar Ukraina, guna mencari jaminan keamanan. Melnik menyatakan dengan tegas, mitra kita harus dengan cermat menuliskan bantuan militer apa yang akan mereka berikan untuk menyelamatkan Ukraina jika diserang Rusia lagi. Ini juga bisa menjadi bagian dari perjanjian damai besar yang potensial dengan Rusia. Melnik menambahkan bahwa perlindungan dan dukungan internasional yang kuat untuk menjamin keamanan Ukraina tidak harus melalui keanggotaan formal di NATO, tetapi bisa mencakup bentuk-bentuk jaminan keamanan lain seperti perjanjian bilateral dengan negara-negara besar. Kini, Ukraina tampaknya lebih berfokus pada hasil praktis yang dapat memberikan perlindungan daripada hanya mengandalkan status keanggotaan di organisasi internasional tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Berliner Morgenpost Jerman pada hari Jumat. Zelensky semakin terjebak dalam keputusasaan menghadapi salah satu ujian terberat dalam masa kepemimpinannya. Kekurangan pasukan telah memaksa Presiden Volodymyr Zelensky untuk mengambil langkah-langkah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu merekrut rakyat biasa, warga sipil, penduduk desa, dan pekerja tanpa pengalaman militer untuk mengisi kekosongan di medan perang. Kami ingin hidup. Kami tidak memiliki pengalaman tempur, kami hanya pekerja biasa dari desa. Sejujurnya sulit untuk menonton berita menyadari bahwa ada anak muda yang berjuang di sana, yang belum pernah melihat kehidupan sebelumnya, dan orang-orang yang pernah ke sana terluka, mereka masih kembali. Sulit melihat pengemudi dengan prostesis, tetapi dia masih mengendarai mobil. Seseorang yang masih berguna di sana, bahkan tanpa kaki. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, mereka melakukannya demi uang. Karena Anda harus bertahan hidup untuk melihat uang itu. Mereka mengatakan itu tergantung pada saya. Saya bilang saya kuat, saya akan pergi. Saya tahu saya akan kembali. Kakak perempuan saya datang dari Polandia untuk menemui saya dan berkata, Sasha, itu kesalahan. Jangan kembali. Mereka akan membunuhmu atau mereka akan memenjarakanmu. Saya lebih suka mengunjungimu di penjara daripada membawakanmu bunga ke kuburan. Oleksiy Sever, seorang komandan kompi, mengungkapkan bahwa banyak prajurit baru yang datang dengan harapan akan menjadi pahlawan, namun akhirnya patah semangat. Dan beberapa orang berpikir itu akan seperti dalam film. Semuanya akan baik-baik saja, saya akan menembak, saya akan berlari. Namun itu berbeda. Anda duduk di parit selama berminggu-minggu. Beberapa dari mereka berada di rawa setinggi lutut, kedinginan, lapar karena tidak mudah mendapatkan makanan di sana. Lebih buruk lagi, banyak dari mereka yang direkrut adalah orang-orang yang tertangkap secara acak di jalanan. Mereka dipaksa berperang tanpa pilihan, tanpa persiapan, hanya untuk menambah jumlah di medan tempur. Dan sekarang semakin banyak orang yang dipaksa berperang hanya karena mereka tertangkap di suatu tempat di luar sana, di luar keinginan mereka. Ya, semacam keadaan yang dipaksakan telah terjadi seperti itu. Keputusasaan Zelensky diperparah pada hari Natal, 25 Desember 2024, ketika Rusia melancarkan serangan besar-besaran dan pasukan front depan berhasil merebut 15 kota di Ukraina. Salah satu wilayah yang menjadi target adalah kota kelahiran Zelensky, yang hancur lebur akibat serangan pasukan Rusia yang brutal, termasuk juga kota Pokrovsk di Donetsk, yang merupakan pusat logistik militer yang sangat penting. Zelensky semakin kecewa ketika sebuah jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Ukraina justru ditembak jatuh oleh militer Rusia di wilayah Zaporizhia. Pesawat tempur tersebut, yang diduga tengah bersiap meluncurkan rudal, dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Moskow sebelum sempat melakukan serangan. Kabar ini segera memancing respon yang tak terduga dari seorang miliarder Rusia bernama Sergei Smotiev, CEO perusahaan Forest yang berbasis di Ural. Smotiev dengan bangga mengumumkan hadiah besar bagi prajurit yang berhasil menjatuhkan pesawat jet canggih itu. Sebelumnya, ia telah menjanjikan hadiah senilai 15 juta rubel, setara dengan 2,3 miliar rupiah, untuk prajurit Rusia pertama yang berhasil menembak jatuh pesawat F-16. Di sisi lain, Zelensky mendapati jalur kereta api dari Kim Jong-un yang tertangkap oleh citra satelit.
Kereta api terus mengirimkan pasokan senjata mematikan ke Rusia, memperkuat kekuatan militer Kremlin yang terlihat semakin tak terhentikan. Jumlah korban sipil juga semakin mengerikan. Berjubel warga Ukraina kehilangan nyawa mereka di bulan Desember saja, sementara jutaan lainnya hidup dalam kegelapan akibat pemadaman listrik besar-besaran yang melumpuhkan hampir seluruh negeri. Zelensky bahkan mengungkapkan keputusasaan kepada Jerman, salah satu sekutu penting Ukraina yang memutuskan untuk memangkas dan mengurangi bantuan militer mereka selama tahun 2024. Rudal Taurus Jerman yang sangat dinanti-nantikan tak kunjung tiba, memperparah kekecewaan Ukraina. Kondisi ini semakin diperburuk ketika rudal ATACMS dari Amerika Serikat dan rudal Shadow Storm dari Inggris kembali diluncurkan, namun hasilnya tidak lagi efektif dan nyaris tak berarti dalam menghadapi keunggulan militer Rusia. Sebaliknya, Rusia terus membombardir Ukraina tanpa henti menggunakan rudal Oreshnik yang lebih mematikan. Bahkan, militer Republik Federal Jerman mulai panik dengan kemampuan Rusia yang memiliki rudal balistik Oreshnik. Oleh karena itu, kantor Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menugaskan analisis internal pemerintah mengenai kemungkinan perlindungan terhadap serangan rudal balistik untuk wilayah Ukraina dan Jerman, yang ditugaskan kepada seorang perwira penghubung Bundeswehr di Kementerian Luar Negeri Jerman. Kekhawatiran Zelensky semakin memuncak menjelang perubahan dinamika geopolitik di tahun mendatang, di mana Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025. Dengan kedekatannya dengan Vladimir Putin dan Rusia, muncul kekhawatiran bahwa Putin akan duduk di meja perundingan internasional dan meminta status quo wilayah Ukraina yang telah direbut Rusia. Jika hal ini terjadi, perjuangan Ukraina dan NATO akan menjadi sia-sia belaka. Hubungan pribadi dan bisnis Trump yang telah lama mengakar dengan Rusia membuatnya diyakini akan mengambil pendekatan yang jauh lebih lunak terhadap Kremlin. Dalam berbagai kampanye politiknya, Trump sering mengkritik pengeluaran besar-besaran Amerika Serikat untuk membantu Ukraina dan menyatakan bahwa Eropa, bukan Amerika, yang seharusnya menanggung beban perang ini. Bahkan, Trump sempat mempertanyakan relevansi NATO, menyebutnya sebagai organisasi yang ketinggalan zaman, sebuah pernyataan yang langsung menguntungkan Rusia yang selama ini menganggap NATO sebagai ancaman besar. Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memuncak, Ukraina berada di persimpangan jalan yang sulit. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Zelensky dan negara-negara sekutunya akan sangat menentukan nasib masa depan negara ini. Meskipun harapan untuk memperoleh bantuan internasional semakin tipis, upaya mencari jaminan keamanan alternatif terus dilakukan. Namun, dengan pergantian kekuasaan di Amerika Serikat dan potensi perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan Rusia, masa depan Ukraina semakin tidak pasti. Tanpa dukungan yang kuat dan komitmen internasional yang jelas, perjuangan mempertahankan kedaulatan Ukraina bisa berakhir dalam kegelapan yang lebih dalam. Tahun 2025 akan menjadi penentu bagi Ukraina, di mana keputusan-keputusan besar akan menguji sejauh mana negara ini mampu bertahan dalam menghadapi tekanan internal dan eksternal yang semakin berat. Pada akhirnya, tidak ada opsi lain yang tersisa bagi Kyiv selain menyerah. Rusia terus melangkah dengan percaya diri menuju solusi yang sesuai dengan kepentingannya, didukung oleh keunggulan militer yang tak terbendung dan situasi geopolitik yang semakin berpihak padanya. Ketua Dewan Federasi Rusia, Valentina Matvienko, telah mengonfirmasi bahwa perundingan damai dengan Ukraina akan dimulai tahun depan. Namun, Moskow juga menegaskan pendirian teguhnya terhadap syarat-syarat utama yang harus dipenuhi. Dalam kondisi seperti ini, harapan akan tercapainya perdamaian tampak semakin buram bagi Ukraina yang terjebak di antara kekurangan pasukan, melemahnya dukungan sekutu, dan tekanan besar dari Rusia. Sementara itu, dunia hanya bisa menanti, apakah tahun mendatang akan menjadi awal dari akhir konflik yang brutal ini, atau justru babak baru yang lebih kelam dalam sejarah Ukraina. Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь к нам днесь. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое.